Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar kembali pelajaran tematik, yaitu tema 1, hidup rukun. Dan sekarang kita akan memasuki subtema 3, hidup rukun di sekolah. Materi pelajaran bahasa Indonesia. Kalian bersiap untuk belajar bersama-sama ya. Eko dan teman-teman belajar di sekolah. Selain waktu belajar, ada juga waktu istirahat. Waktu istirahat dapat digunakan untuk berbagai hal. Ada yang bermain, berbincang, atau saling bercanda dengan teman. Eko dan Beni beristirahat di bawah pohon rindang. Mereka menikmati bekal makanan dari rumah bersama-sama. Apa yang kalian lakukan pada waktu istirahat di sekolah? Apakah kalian bermain dengan teman kalian? Bagaimana sikap kalian ketika bermain dengan teman-teman? Nah, kalian harus bermain dengan baik, tidak boleh bertengkar. Kalian harus rukun ketika bermain dengan teman-teman. Sekarang, coba kalian perhatikan percakapan Ibu Eko dan Eko di bawah ini. Jadi, sebelum Eko berangkat ke sekolah, Ibu menyiapkan bekal untuk Eko dan menyuruh Eko untuk berbagi di sekolah. Yuk kita baca percakapannya. Kata Ibu, "Bagilah bekalmu dengan teman-teman ya." Kemudian, Eko menjawab dan bertanya, "Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya berbagi dengan teman, Bu?" Lalu ibu menjawab, "Berbagi menunjukkan sikap rukun. Bawalah tempat bekalmu kembali ya." Pada percakapan antara Ibu Eko dan Eko terdapat kalimat perintah. Kalimat perintah itu apa ya? Coba, ada yang tahu nggak kalimat perintah itu apa? Kalimat perintah adalah kalimat yang menyatakan perintah atau suruhan yang harus dikerjakan oleh orang kedua atau oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Kalimat perintah diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah hendaknya diucapkan dengan sopan atau dilengkapi dengan kata tolong. Misalnya, "Tolong tutup pintu itu." Itu kalimat yang sopan. Jangan sambil marah atau sambil membentak, "Hei, tutup pintu itu." Itu tidak sopan ya. Kalimat perintah juga biasanya ada kata perintah yang diakhiri kata kan atau lah. Misalnya, buanglah, tolonglah, jagalah, bukakan. Contoh kalimat perintah. Pertama, jagalah kebersihan kelas. Kedua, buanglah sampah pada tempatnya. Ketiga, ambilkan buku di rak buku. Keempat, rapikan mainan setelah bermain. Kelima, simpanlah sepatu di rak sepatu. Aldo dan teman-temannya selalu menjaga kerukunan. Contohnya, mereka bersama-sama melakukan tugas piket kelas. Perhatikan gambar di samping. Apa yang sedang dilakukan para siswa? Ya, mereka sedang melakukan piket kelas. Ada yang menyapu lantai, membersihkan meja, mengepel lantai, merapikan buku, serta merapikan lemari. Kalian juga pasti pernah melakukan piket kelas bersama teman-teman ya. Aldo menjadi ketua kelas. Ia bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kegiatan piket kelas. Mari kita perhatikan percakapan di bawah ini. Kata Aldo, "Teman-teman, mari bersihkan kelas kita sesuai pembagian tugas." Kemudian Mira menjawab, "Siap, Dok, aku akan menyapu." Lalu Tika menjawab, "Aku akan mengumpulkan sampah." Dan Ida menjawab, "Aku akan membereskan lemari buku." Kemudian Tono berkata, "Tika, buanglah sampah di tempatnya." Kemudian Ida berkata, "Ilma, bersihkan jendela." Lalu Ilma menjawab, "Iya, Dak." Ini percakapan Aldo dan teman-temannya.
Apakah ada kalimat perintah pada percakapan tersebut? Yuk kita cari yang mana kalimat perintahnya ya. Nah, di sini kita lihat kalimat perintahnya. Yang pertama ada di bagian Aldo, yaitu bersihkan kelas kita sesuai pembagian tugas. Kemudian ada juga perkataan Tono, Tika, buanglah sampah di tempatnya. Dan ada juga perkataan Ida, Ilma, bersihkan jendela. Tono berkata, Tika, buanglah sampah di tempatnya. Arti kalimat perintah yang Tono katakan adalah Tono memerintahkan Tika untuk membuang sampah di tempatnya. Jadi, setiap kalimat perintah pasti memiliki arti. Siapa di sini yang memerintah? Tono. Tono memerintah kepada siapa? Kepada Tika. Untuk apa? Untuk membuang sampah di tempatnya. Kalimat perintah selanjutnya, Ida berkata, Ilma, bersihkan jendela. Arti kalimat perintah yang Ida katakan adalah Ida memerintahkan Ilma untuk membersihkan jendela. Siapa di sini yang memerintah? Ida. Ida memerintah kepada siapa? Kepada Ilma. Untuk apa? Untuk membersihkan jendela. Sekarang kita akan menyusun kalimat perintah. Ada beberapa kata yang berantakan karena belum tersusun menjadi satu kalimat perintah. Ada kata sapu, di, itu, ada tanda seru, ada kata letakkan, ada rapi, tempatnya, dan ada kata supaya. Kata-kata tersebut akan kita susun menjadi satu kalimat perintah. Siapa yang bisa untuk menyusunnya? Ayo kita lihat kata perintahnya yang mana ya? Ya, kata perintahnya adalah letakkan. Berarti kita simpan kata letakkan di depan. Apa yang harus diletakkan? Sapu. Sapu itu di tempatnya supaya rapi. Terakhir kita simpan tanda seru. Jadi kalimat perintahnya adalah letakkan sapu itu di tempatnya supaya rapi. Tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan. Jika ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung ya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.